Sebuah lapangan berbentuk lingkaran dengan keliling garis terluarnya 2 pi meter. Dari garis terluar lapangan terdapat jalan beraspal dengan lebar 3 meter. Di tengah lapangan tersebut akan dibuat sebuah kolam air mancur berbentuk persegi. Sementara itu, sisa daerah lapangan yang tidak beraspal dan tidak dijadikan kolam air mancur akan ditanami rumput. Ilustrasi dapat dilihat pada gambar berikut. Oke. Nah, ini di soal ini ya terlihat ada persegi yang jadi kolam ini. Pusatnya ini ya. Jadi ada lingkaran ini pusatnya. Terus misalkan ini pusatnya. Nah, berarti dia punya 2 jari-jari ya. Nah, jari-jari ke lingkaran yang terbesar dan ada jari-jari yang ke lingkaran yang kecil. Nah, ini kenapa tidak bersentuhan? Ya nggak apa-apa ya, nggak jadi masalah. Tidak usah bersentuhan persegi dengan lingkarannya. Gitu. Oke, yang penting kita tahu ini adalah kelilingnya. Ini tuh keliling lingkaran yang besar ya. Jadi keliling itu keliling lingkaran besar 2 pi R. Nah, bisa saya anggap R besar. Jadi ini saya tulisnya R besar, yang ini R kecil. Gitu ya. Itu X-nya. Berarti 2 pi R besar. Kalau saya masukin pi-nya berarti dicoret ya. Jadi kalau saya pi-nya coret. Gitu ya. Jadi 20 dibagi 2. R-nya dapat 10 meter. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi karena ini ada apa namanya? Lebar jalannya 3 meter, berarti R kecil adalah R dikurangi 3 ya. Jadi 10 kurangi 3, 7 meter. Oke, sekarang nomor 1 ditanyainnya, jika panjang sisi kolam X yang ini nih, maka luas daerah yang ditanami rumput adalah, yang ditanami rumput itu yang mana ya? Yang di luar persegi di dalam lingkaran yang kecil. Oh, berarti tinggal ngitung aja luas rumputnya, luas lingkaran kecil, tuh ya. Luas lingkaran kecil dikurangi luas kolam. Kok iya kolam persegi ya. Oke, lingkaran kecilnya berarti pi R kuadrat dikurangi kolamnya X dikali X. Gitu ya. Oke, jadi pi-nya 22/7, R-nya 7 kuadrat. Ya, tadi kita udah dapat 7 kan? Dikurangi X kuadrat. Jadi coret nih 7-nya 1 di bawah. Coret, coret. Jadi 22 dikali 7, 154 dikurangi X kuadrat. Ya, jawabannya yang E. Oke. Nah, sekarang panjang X maksimum yang dapat dibuat. Kalau panjang X maksimum berarti kayak saya bikin saya mau bikin ini nih persegi maksimum yang bisa dibuat. Nah, yang bersentuhan ujung-ujungnya dengan ujung-ujung perseginya tuh bersentuhan dengan lingkaran yang kecil. Nah, ini saya pakai warna biru nih. Ini yang maksimum.
Ah, nah itu adalah yang maksudnya jadi kalau saya gambarin jari-jarinya. Oh, jadi kalau maksimum nanti panjang ini jadi diagonal, diagonal, iya diagonal persegi sekaligus diameter lingkaran kecil. Oh, jadi nanti diameter lingkaran kecil nanti ya, ya, diameter lingkaran kecil ketika dibuat maksimal diameter lingkaran kecil sama dengan diagonal bidang kolam. Nah, diagonal bidang kolam berarti apa? Sisi miring ya. Berarti pakai pita Pitagoras nanti ya. Kayaknya Pitagoras. Sisi miring. Pakai Pitagoras. Oh, berarti diameternya 7 ditambah 7. Nah, berapa 7 tambah 7? 14. Ya. Nah, ini jadi panjangnya berapa? 14. Diameter lingkaran kecil. Nah, maksimum. Tuh 2R ya. 14. Makanya nanti jadi 14 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat 2X kuadrat. Jadi X-nya adalah akar 14 kuadrat dibagi 2. Jadi pindah ruas dulu 2-nya jadi pembagi 14 kuadrat lalu diakarin gitu ya. Berarti 14 kuadrat akarin 14 per akar 2. Dirasionalisasikan akar 2 per akar 2 ya. Jadi bawahnya jadi 2 14 per 2 7 akar 2. Sip, jawabannya yang B. Nomor 3. Volume maksimum kolam jika kedalaman kolam H meter adalah oke, jadi langsung aja volumenya adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah X kuadrat ya, dikali kali H. Nah, tadi kita udah ngitung tadi itu. X-nya 7 akar 2 dikuadratin kali H. Jadi 49 dikali 2. 98 H. Jawabannya yang D. Gampang ya. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh. Oke, kita akan menggunakan teks ini lagi untuk menjawab soal nomor 4. Pak pengen nanya, Ya, boleh. tadi kan
Yang pertanyaan pertamanya, itu kan kita ngelihat si kotaknya itu belum luas maksimum berarti. Oh, Belum. Kalau yang pertama belum maksimum. Jadi nggak apa-apa. Pokoknya luas lingkarannya dikurangi karena kotaknya belum diketahui juga masih X. Bener kan? Nanti X-nya terserah mau berapapun luas lingkaran kecil pasti 154. Kenapa? Karena jari-jarinya udah pasti 7 kan? Kalau jari-jari ini udah pasti 7 karena 10 dikurangi 3. Yang belum pasti itu ukuran kolamnya. Ya, oh iya Pak. gitu. Yang belum pasti itu ukuran kolam. Jadi ini bergantung X-nya. Nah, ini kalau maksimum X-nya. Jadi yang warna biru yang saya gambarin ini. Ya, sip. Oke Pak, makasih. Oke. Jika biaya pembuatan aspal 50.000 per meter persegi, total yang dibutuhkan untuk pembuatan aspal. Oke, berarti kita luas jalan nyari ya. Luas jalan itu kan luas lingkaran yang besar dikurangi luas lingkaran yang kecil, betul ya? Oke, luas lingkaran yang besarnya berarti pi r kuadrat dikurangi pi r kecil kuadrat. Pi-nya keluarin. Oke, jadi r kuadrat dikurangi r kuadrat. Masukin. Pakai 227, 22/7 boleh ya. Terus ininya jadi 100 dikurangi 7 kuadrat 49 ya. Jadi 22/7 dikali 5, 51. Nah, kalau mau nyari total biaya, berarti luas jalan dikali biaya per meter persegi. Karena ini meter per segi. Ya, jadi tinggal 22/7 dikali 51 dikali 50.000. Nah, tinggal dihitung tuh. Ada sekira berapa? Coba hitung. 8, sekira 8 lah ya. Ya kan? Misal gini pendekatan ngitungnya. 50 aja dibagi 7 itu 7 lebih 7 koma. Itu ya. Ini 22 dikali 51 anggap aja apa namanya 5 kali 22. 50 kali 22. Nah, anggap aja kan gitu ya. Kalau 5 kali 22 kan 110. Jadi ini nah, anggap aja begitu. Nah, itu kan 77. Oh, berarti lebih dari 7 juta. Lebih dari 7 juta. Kalau lebih dari 7 juta, lebihnya banyak nih. Lebih dari 7,7 juta. Ah, dekatnya kemana nih? Ke 8 ya. Nggak mungkin ke 9 kejauh. Gitu. Jadi jawabannya sekira 8 juta. Ada pertanyaan silahkan. Teks 1. Pak ngebahas soal yang ini Pak, yang bocoran-bocoran D1, D2. Ada nggak soalnya? Ada aku kirimin ke WA Coba. tuh. Ini kirim ke chat aja sini. Oke, Irsyad sudah lihat YouTube saya belum? belum semua Pak. Belum semua. Kalau pembahasan yang PM-nya udah pada nonton. Baru yang Day One.
Day one. Yang itu belum berarti. Yang sebelumnya, yang sisanya belum berarti ya. Belum. Nah, coba ditonton. Saya udah bahas di situ PM semuanya. Enggak semuanya, maksudnya banyak. Iya. Silahkan dilanjutkan. Nah, yang PK juga saya udah bahas nih. Beberapa. Bingung yang kesalahan-kesalahan itu Pak. Aku Yang mana? yang langkah-langkah. Langkah-langkah. Ya, yang kesalahannya ada di langkah berapa? Masih kurang ngerti. Oh, ekspresi langkah. Iya. Ekspresi langkah ke satu. Itu yang itu. Yang ini. Iya, soal-soal kayak gitu. Berikut ini adalah klaim langkah-langkah pembuktian bahwa 3 pangkat 10 dikali 10 pangkat 12 per akar 16 pangkat 6 ditambah 15 pangkat 10 adalah 25. Ekspresi langkah ke 0. Sama kan? Tidak ada perubahan ya dibanding yang atas. Nah, terus ekspresi langkah ke 1. Nah, ekspresi langkah ke satunya bisa diotak-atik nggak? Nah, ini kan sebetulnya 16 itu adalah 2 pangkat 4, benar ya? Betul ya? 2 pangkat 4 ya. Iya. Jadi kalau 16 pangkat 6, berarti 2 pangkat 4 dipangkatkan 6. Gitu ya. Jadi 2 pangkat 24. Oke. Oke, nah sekarang yang ekspresi langkah ke satu. Dia kan udah sama tuh yang atasnya nih. Saya tulis lagi nih, 3 pangkat 10. Terus 2 kali 5 itu kan sama ya kali 10 ya? Itu ya. Oh, kita mau langkah pembuktian. Oke. Kita kita uraikan dulu supaya dapat 25 itu gimana gitu ya. Nah, oke. Kan ini tuh cara kayak kita ngebuktiin ini aja ya. Cara ngebuktiin. Jadi 3 pangkat 10 dikali. Nah, ini gimana caranya supaya dapat 25? Kita tuh bikin pembuktiannya gitu, langkah per langkah. Dia 2 kali 5 kali pangkat 2 kali 5 pangkat 12. Dibagi, ini tadi pangkat 12 dibagi akar dari 2 pangkat 24 tadi hasil kita. Terus dikali 15 10. Itu ya. Ya, jadi nanti kita langsung lanjutin dulu aja yang penting. Nanti tinggal kita cocokkan dengan hasil kerjaan kita itu. Nah, 5 pangkat 12 dibagi
2 pangkat 12 dikali 3 pangkat 10 dikali 5 pangkat 10. Nah, ini kan dicoret nih. Coret, coret, bener ya? Jadi sama dengan 5 pangkat 12 kurangi 10. Jadi 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, terbukti gitu kan? Nah, coba dari tahapan kita ini yang salah tuh yang mana? Yang salah yang mana? Ini kan salah langkah ke satu, bener nggak? Langkah ke satu salah kan? Itu ya, berarti ini salah. Kalau satu salah, tiga juga salah. Pakai pilihan jawaban yang ini lebih enak. Kalau satu salah, tiga juga salah karena satu selalu berdampingan dengan tiga. Jadi pilihan jawaban A salah, B salah, E salah. Sekarang langkah dua, betul nggak langkah dua? 2/12 sama tuh, sama yang saya tulis. Nah, 3 pangkat 10 sama ya? Oh, jadi langkah dua itu betul. Kalau langkah dua betul, pasti 4 betul. Karena tidak ada lagi pilihan jawaban yang duanya betul kecuali 4 juga betul. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Paham nggak? Paham, Pak. Makasih, Pak. Sip. Jadi ini tentang langkah-langkah saja ya. Mau yang mana lagi? Yang perkalian bilangan prima 4? Mau? Boleh, Pak. Hasil perkalian 4 bilangan prima berbeda A, B, C, D adalah 2090. Nilai A plus B plus C plus D. Oke. Nah, kalau ada soal tentang bilangan prima, maka perhatikan dulu ya. Bilangan prima hasil perkaliannya. Nih, hasil perkaliannya adalah hasil perkalian bilangan primanya genap. Betul nggak? Kalau genap, bilangan prima yang genap cuman satu. Berarti kalau hasilnya genap, berarti ada salah satu bilangan prima yang genap, yaitu angka 2. Bener nggak? Nggak ada lagi kan? Oh, berarti kalau saya tuliskan A kali B kali C kali D sama dengan 10. Misalkan aja yang 2 itu yang A. Jadi 2 dikali B, C, D sama dengan 2090. Jadi B, C, D-nya 2090 dibagi 2, yaitu 1045. Nah, terus cek lagi bilangan prima ya, yang perkaliannya kalau perkalian belakangnya 5 tuh pasti salah satunya harus angka 5. Bener nggak? Nggak. Perkalian suatu bilangan yang menghasilkan belakangnya 5 atau satuannya 5 kali 5 salah satunya. Jadi cek di sini. Yang kedua, oh, gara-gara belakangnya satuannya ini, jadi di sini teh salah satunya
adalah 5. Nah, lanjutin berarti. BCD sama dengan 1045. Nah, anggap aja yang 5 itu B. Jadi 5CD sama dengan 1045. Jadi 1045 dibagi 5 berapa tuh? 1000 dibagi 5, 200. 45 dibagi 5, 9. Nah, jadi CD itu 2209. Nah, ini tinggal di faktor primanya dicari. 209. Dibagi 3 bisa nggak 209? Enggak, ya nggak bisa dibagi 3. Kalau dibagi 2 kan nggak bisa. Dibagi 3 nggak bisa ya. Bagi 5 nggak bisa. Bagi 7 nggak bisa kan? Terus bagi 11. Bisa nggak 209 dibagi 11? Nggak bisa ya. Bisa nggak? Bisa. 209 dibagi 11 bisa. 209 dibagi 11 itu adalah 19. Sorry. Ya, dibagi 11. 9, 19. Nah, perkalian 11 itu kan kayak angka yang sama, tapi yang atasnya di tab tuh. Jadi gitu. Nah, 9, 0, naik 2. Nah, gitu ya. Nah, bener kan? Oh, jadi di sini mungkin kalau enggak C-nya 19 ya terserah mau yang kan nggak jadi masalah. Yang belah kan mereka kan komutatif, bebas ditukar juga ya. Jadi D-nya 19. Menjumlahkan. Tinggal dijumlah A plus B plus C-nya. A-nya 2 ditambah B-nya 5 ditambah 11 ditambah 19. Jadi jawabannya ini 37. Wih, tidak ada pilihan jawaban. Jawabannya 37. Ada yang salah hitung kah? 1045. Ada pertanyaan? Tidak ada di pilihan jawaban? Ada pertanyaan? Ya, saya tidak tahu ya. Karena kalau kita pakai pemfaktoran juga ya sama gitu ya. Misalkan cara paling cepat nih, cara cepatnya gimana ya? Untuk ngecek. Gampang, 2090 dibagi 209. Itu. Nah, gitu ya. Nah, ini 200 mau kayak gini juga tetap sama.
209 itu adalah 11 kali 9. Terus 10 itu 2 kali 5. Tuh kan. Mau kayak gini juga tetap sama. Ini cara cepatnya kayak begini. Cara cepatnya kayak begini. Ini cara sistematis berdasarkan konsep pemikiran bilangan prima. Ya, tidak ada di pilihan jawaban. Ya, saya tidak tahu ini pilihan jawabannya sudah betul apa belum. Saya sangat yakin jawabannya 37. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan yang belum UTBK, UTBK-nya bisa dijalankan dengan mudah. Ya, yang soal yang sulit juga jadi lebih mudah dikerjain dan nanti lolos sesuai pilihan prodi PTN yang sudah didaftarkan. Oke, terima kasih. Mohon maaf kekurangan dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.